yaitu mengenai persekutuan, pembentukan persekutuan. Kita mulai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan persekutuan. Menurut definisi dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, persekutuan adalah demikian. Persekutuan perseroan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. KUHP Perdata bab 8 bagian 1 pasal 16-18. Jadi persekutuan adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh lebih daripada satu orang. Berbeda dengan perusahaan perorangan yang dimiliki oleh hanya satu orang. Jadi persekutuan adalah perluasan dari usaha perorangan, di mana beberapa orang menggabungkan modal, menggabungkan keterampilan, pengalaman, keahlian untuk digabungkan menjadi satu di dalam suatu persekutuan. Persekutuan ini adalah persekutuan untuk usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan. Dibandingkan dengan perorangan, perusahaan perorangan, maka bentuk persekutuan memiliki keunggulan dalam hal penggabungan modal, penggabungan keahlian, keterampilan, pengetahuan, jaringan, dan pengalaman, dan juga pembagian risiko. Seperti perusahaan perorangan, secara akuntansi bentuk usaha persekutuan adalah satu entitas ekonomi yang terpisah dari para pemiliknya. Dengan demikian implikasinya bahwa kekayaan perusahaan terpisah daripada pemiliknya. Jadi pemilik adalah entitas tersendiri, perusahaan adalah entitas tersendiri. Jadi harus dibedakan aset, pendapatan, liabilitas, utang, dan modal dari pemilik dan dari usaha yang dimiliki oleh pemilik tersebut. Namun secara hukum tidak ada pemisahan antara pemilik dan usahanya. Implikasinya, para pemilik atau sekutu secara pribadi memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap kewajiban persekutuan. Jadi ketika persekutuan tidak sanggup membayar atau memenuhi kewajiban persekutuan terhadap pihak luar, maka pihak luar tersebut dapat mengklaim atau menuntut sampai kepada para pemilik atau para sekutu secara pribadi. Karena persekutuan dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh para sekutu dan akuntan adalah bahwa para sekutu harus menyepakati berbagai hal secara jelas dan rinci dan dalam perjanjian yang tertulis dan formal. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya konflik di kemudian hari. Berbagai hal yang harus disepakati secara formal adalah ketentuan misalnya mengenai hak dan kewajiban sekutu, kontribusi dan proporsi dari modal sekutu, adanya goodwill, pembagian keuntungan atau kerugian, mengenai gaji, bonus, dan imbalan bagi para sekutu, mengenai penarikan modal, mengenai penerimaan sekutu baru, mengenai pengunduran diri sekutu,
mengenai pembubaran dan likuidasi, pembagian hasil likuidasi, dan juga mungkin mengenai bagaimana jika ada sekutu yang meninggal dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini harus dipahami oleh para sekutu dan akuntan yang menangani pembukuan persekutuan tersebut. Tanpa mengetahui atau memahami hal-hal ini, maka akuntan tersebut tidak akan bisa membukukan dengan benar pembukuan yang harus dilakukannya. Akuntansi persekutuan pada dasarnya hampir sama dengan akuntansi untuk perusahaan korporasi atau perorangan, hanya yang membedakan adalah bahwa di dalam pos ekuitas ada akun, masing-masing sekutu memiliki akun modal, akun pinjaman, dan akun brief. Jadi akun modal punya sub akun ya, seperti semacam sub akun. Akun pinjaman sekutu memiliki sub akun masing-masing sekutu, dan akun brief. Yang ada di perusahaan perorangan hanya satu. Di dalam persekutuan masing-masing sekutu mempunyai akun brief sendiri. Pembentukan persekutuan. Kita menggunakan ilustrasi. Dalam hal ini kita akan melihat satu usaha perorangan yang sudah berjalan, yang kemudian berubah menjadi satu persekutuan. Di sini Fatur memiliki usaha perorangan di bidang software komputer. Namun agar usahanya bisa berkembang, Fatur memiliki tambahan dukungan teknis dan permodalan. Untuk itu Fatur mengajak sahabatnya Dimas untuk bergabung dalam usaha tersebut. Dimas setuju dan bersedia memberikan kontribusi modal dalam bentuk kas sebesar 10 juta rupiah. Untuk menentukan proporsi modal masing-masing, maka aset-aset dan liabilitas usaha Fatur perlu direvaluasi terlebih dahulu. Dan berikut ini adalah posisi keuangan perusahaan Fatur per 31 Desember 2020 sebelum direvaluasi. Total aset ada 25.000, kemudian utang atau liabilitas 10.000. Dengan demikian aset bersih Fatur yang sekaligus juga angkanya sama dengan modal Fatur adalah Rp15.000. Kemudian setelah dilakukan revaluasi, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai buku atau nilai awal dari aset dan liabilitas Fatur yang semula aset bersihnya 15.000, setelah direvaluasi ternyata mempunyai nilai wajar 20.000. Antara lain karena ada persediaan yang nilainya lebih besar, lalu peralatan juga nilai wajarnya lebih tinggi, namun ada hutang usaha juga yang lebih tinggi. Jadi secara bersih ada kenaikan sebesar 5.000 dari aset bersih Fatur ya. Dari kenaikan persediaan, kenaikan peralatan, dan kenaikan utang usaha. Ini kenaikan aset bersihnya Rp5.000. Kemudian dibentuklah persekutuan FD yang mengambil alih usaha perorangan Fatur. Aset dan liabilitas Fatur dianggap sebagai setoran modal Fatur kepada persekutuan FD. Dan dibuat ayat jurnal setoran modal Fatur untuk persekutuan FD.
ini menggunakan nilai wajar yang hasil evaluasi. Jadi nilai wajar, jadi setoran fatur kepada persekutuan FD terdiri dari kas 3.000, lalu persediaan 9.000, peralatan 19.000, utang usaha 11.000. Jadi aset bersih fatur yang disetorkan sebagai setoran modal adalah 20.000. Jadi itu adalah modal fatur, setoran modal fatur 20.000. Kemudian Dimas menyetorkan modal sebagaimana sudah dijanjikannya berupa kas. Jadi Dimas menyetorkan kas 10.000 sebagai modal Dimas. Dengan demikian, posisi keuangan awal persekutuan FD bisa dilihat sebagai berikut. Itu total asetnya 41.000, utang usaha 11.000, modal fatur 20.000, modal Dimas 10.000. Lalu kita lihat ilustrasi yang kedua. Ini juga merupakan meneruskan usaha perorangan yang sudah berjalan. Jadi kita lihat Adam dan Barney sepakat membentuk suatu persekutuan. Adam telah memiliki suatu usaha yang sudah berjalan. Barney akan menanamkan modal sebesar 100.000 rupiah dalam usaha tersebut dan akan ikut di dalam usaha tersebut. Posisi keuangan Adam, perusahaan perorangan Adam per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Total aset ada 257.600, kemudian ada utang usaha 96.000. Jadi modal Adam atau aset bersih 161.600. Kemudian Adam dan Barney sepakat melakukan berbagai evaluasi dan penyesuaian terhadap posisi keuangan yang semula sebagai berikut. Bahwa uang kas akan ditarik seluruhnya oleh Adam. Kemudian piutang usaha sebesar 4.000 dihapus karena dianggap tidak tertagih. Dan sebesar 4% dari saldo piutang usaha merupakan cadangan kerugian piutang. Persediaan dinilai kembali dan naik menjadi 106.400. Kemudian peralatan kantor menjadi 30.000 dan ada goodwill bagi Adam sebesar 40.000 sebagai imbalan bahwa perusahaan perorangan Adam tersebut telah mempunyai reputasi. Itu adalah suatu aset, intangible asset yang dinyatakan dalam bentuk goodwill. Setelah dilakukan revaluasi dan penyesuaian, maka hasilnya direkap sebagai berikut. Nilai buku awalnya aset bersih 161.600, setelah direvaluasi dan disesuaikan maka naik menjadi 224.560. Ada kenaikan atau penyesuaian sebesar 62.960. Ini ada dua macam cara jika persekutuan. Ada dua macam cara untuk membukukan. Ada dua pilihan. Yang satu, persekutuan membuat pembukuan baru. Yang kedua, persekutuan melanjutkan pembukuan perusahaan perorangan Adam. Nah, jika persekutuan FD
akan melanjutkan pembukuan Adam, maka hanya perlu dilakukan pembukuan ayat jurnal sebesar penyesuaian yang dilakukan terhadap nilai semula, yaitu di kolom yang ini, kolom penyesuaian ya. Jadi di sini yang huruf merah warna merah ini adalah penyesuaian kredit, yang hitam adalah penyesuaian debit. Ini kita mulai yang penyesuaian debit dulu. Jadi cadangan piutang, kerugian piutang di debit 1.760, ini berkurang mati. Kemudian persediaan di debit, nanti persediaan bertambah. Kemudian akumulasi penyusutan di debit 22.400, artinya ini dihapus sama sekali, hilang, kurangi. Kemudian ada goodwill, tambahan goodwill yang menambah aset sebesar 40.000. Kemudian yang berwarna merah ini piutang usaha 4.000, artinya piutang usaha berkurang, ini kredit. Kemudian peralatan 18.000, kredit berkurang. Jadi ada tambahan aset bersih yang merupakan tambahan modal Adam sebesar 62.960. Kemudian dicatatlah setoran Barney, kas pada modal Barney 100.000. Kemudian ada menarik uang kas sebesar 64.800, mengurangi modal Adam di debit, mengurangi kas di kredit 64.800. Jika persekutuan baru memulai pembukuan sendiri, berarti tidak meneruskan dari pembukuan Adam, maka seluruh aset dan liabilitas Adam yang telah direvaluasi tersebut dianggap sebagai setoran Adam. Kita lihat. Jadi kolom nilai wajar ini adalah aset dan liabilitas yang dianggap sebagai setoran Adam terhadap persekutuan tersebut. Itu kas 64.800, piutang usaha 76.000 dan sebagainya. Kita jurnal ya, kita jurnal. Jadi seluruh setoran Adam itu aset bersih Adam adalah 224.560, yang merupakan modal Adam. Kita lihat jurnalnya seperti apa. Jurnalnya ada di sini, kas, piutang usaha, persediaan, kelengkapan dan sebagainya. Dan dikreditlah modal Adam. Di sini bukan Barney ya, Adam. Modal Adam dicatat sebesar 224.560, yang merupakan aset bersih hasil revaluasi, itu nilai wajar seluruh aset dan liabilitas Adam, milik Adam. Kemudian setoran Barney dicatat seperti yang tadi, bagian juga mencatat penarikan uang kas oleh Adam sebesar 64.800.